adalah duduk omong-omong dengan Allah. Doa harus dua arah. Bukan hanya kita sibuk untuk berbicara kepada Tuhan, bukan hanya sibuk kita meminta 100 daftar, bahkan 1000 daftar permohonan doa kita, tetapi doa merupakan hubungan dua arah. Bukan hanya kita mau didengar oleh Tuhan, tetapi kita juga mau mendengar Tuhan berbicara dan mentaati apa yang Dia perintahkan. Percayalah bahwa ada kuasa di dalam doa. Tuhan kita hanya sejauh doa kita. Doa bukanlah sebuah beban, tetapi doa merupakan sebuah privilege, kehormatan yang Raja segala Raja berikan buat kita, dengan akses 24 jam setiap hari untuk kita langsung bisa berkomunikasi dengan Raja segala Raja. Itu sebabnya hari ini, mari kita memiliki kehidupan doa, sebab doa besar kuasanya. Jika Anda percaya, ayo coba ketiklah, doa sangat besar kuasanya. Sekali lagi coba ketik, doa sangat besar kuasanya. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Hari ini kita bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam program Mezbah Mujizat. Dan kita akan bersama-sama menyanyikan, menyembah Tuhan. Serta nanti Pastor Shirley Kusuma, istri saya yang tercinta, akan menyampaikan kebenaran firman. Dan saya yakin bahwa itu akan mengubah hidup kita. Hari ini, mari kita bersama-sama mempersembahkan kehidupan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Bersama dengan BMC Worship, mari naikkan pujian penyembahan ini. Shalom, sahabat Mezbah Mujizat. Kerinduan hati kita sama-sama menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi, karena hanya Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan. Haleluya.
dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Yesus, nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Engkau yang mulia, yang agung, yang kami tinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Engkau Yesus adalah Tuhan dan Raja kami. Sungguh mulia nama-Mu Tuhan di bumi dan di surga. Kami muliakan nama-Mu Tuhan Yesus, kami layak dipuji. Ku tinggikan
sama-sama siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah setiap kami. Haleluya. Shalom saudara-saudara semua, para sahabat Mesbah Mujizat. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Shirley Aida Kusuma. Saya hendak menyapa dan mengenal Anda semua yang sudah menyaksikan dengan setia, baik secara langsung maupun secara siaran ulangan dari program Mesbah Mujizat hari ini. Dan kita sungguh sudah sangat diberkati oleh tim musik pujian penyembahan dari gereja BMC di kota Philadelphia. Mereka menaikkan sebuah lagu bahwa kita harus meninggikan nama Tuhan. Mari ketikan saudara-saudara, kita tinggikan nama Tuhan. Ketikan sekali lagi, aku tinggikan nama Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Renungan saya hari ini berjudul Bagaimana Doamu? Suatu hari ada seorang pemburu yang sedang berburu binatang buas di hutan rimba yang sepi. Tidak ada manusia yang lain yang lewat di sana. Tiba-tiba setelah sang pemburu itu menanti sekian jam lamanya, maka tiba-tiba lewatlah si raja hutan, singa jantan besar itu, di dekat tempat persembunyian sang pemburu. Maka si pemburu pun segera menyiapkan senjatanya. Dia segera mengokang senjata laras panjangnya itu. Tetapi setelah beberapa kali ia berusaha menekan poros tembaknya, namun senapan itu tidak mengeluarkan suara apa-apa sama sekali. Karena rupanya senapan itu macet, saudara-saudara. Maka singa jantan yang sudah melihat dengan matanya ke arah pemburu yang berusaha menembak dia, dan melihat senapan yang sudah mengarah ke arah badan singa itu, maka semakin marahlah singa jantan yang besar itu, dan dia mulai berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah pemburu yang sudah sangat ketakutan dan mencucurkan keringat dingin, peluh dingin yang besar-besar dalam detik-detik terakhir di hidupnya. Maka si pemburu yang adalah seorang anak Tuhan, ia ingat akan doa yang diajarkan oleh guru sekolah minggunya waktu itu, waktu dia masih kecil. Langsung di dalam kesempatan yang terakhir itu, si pemburu pun mengucapkan kalimat doa yang sangat sederhana. Si pemburu berkata, "Ya Tuhan, ampunilah singa ini, karena dia tidak tahu apa yang sedang ia lakukan." Baru saja ia selesai berdoa, pemburu membuka mata dan rada menarik napas lega. Kenapa saudara-saudara? Karena rupanya pemburu itu melihat yang berdoa bukan saja dia, tapi singa besar itu juga ternyata berhenti 2 meter dari depan dirinya. Dan singa jantan itu juga ikut berlutut, melipat kedua telapak tangannya yang besar, dan singa jantan itu juga tutup mata dan kedengaran berdoa seperti begini, "Ya Tuhan, berkatilah makananku pada siang hari ini. Amin." Dan segera melompatlah menerkam si pemburu yang tercengang-cengang. Maka tahukah saudara pelajarannya hari ini? Jangan pernah kalah rohani dan jangan pernah kalah rajin berdoa dengan para singa-singa yang ada di hutan. Enggak, saya cuma bergurau dan bercanda saja saudara-saudara. Bagaimana dengan doamu? Bagaimana dengan kehidupan doa kita semua? Saya ambil satu ayat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, "Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus." Siapakah orang kudus? Itu adalah kita semua yang sudah percaya dan ditebus oleh darah Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari ketikan saudara yang percaya, katakan saya orang kudus Tuhan. Ketikan sekali lagi, saya orang kudus Tuhan. Saya orang kudus Tuhan. Saya ambil di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di dalam ayat yang sama, kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan.
lakukanlah semuanya itu sambil berdoa untuk minta pertolongan dari Allah. Pada setiap kesempatan, berdoalah sebagaimana Roh Allah memimpin kalian. Hendaklah kalian selalu siaga dan jangan menyerah. Berdoalah selalu untuk semua umat Allah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari ketikan bagi setiap saudara yang percaya, katakan aku mau selalu berdoa. Ketikan bersama-sama, aku mau selalu berdoa. Aku mau selalu berdoa. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi kehidupan doamu? Bagaimana kondisi kehidupan doa kita semua? Apakah doa menempati bagian yang paling utama di dalam 24 jam kehidupan kita setiap hari? Ataukah Anda hanya berdoa dan doa itu Anda lakukan dan Anda anggap hanya sesuatu rutinitas yang biasa Anda kerjakan jika Anda lagi berkumpul bersama-sama dengan kawan-kawan anak Tuhan yang lainnya di gereja? Apakah doa merupakan disiplinmu tiap hari yang engkau lakukan setiap hari? Ataukah Anda hanya berdoa jika Anda punya masalah? Apakah Anda bisa berdoa seorang diri saja di rumah? Ataukah Anda merasa bahwa Anda hanya bisa konsen berdoa jikalau Anda datang ke gereja, menyembah dan berdoa bersama-sama dengan kumpulan orang banyak? Untuk kita bisa berdoa secara rutin dan teratur, memang perlu yang namanya kedisiplinan diri. Katakan bersama-sama, kedisiplinan diri. Mari ketikan saudara-saudara yang percaya, aku perlu disiplin. Aku perlu disiplin dalam doa. Aku perlu disiplin dalam doa. Tapi sayang, seribu sayang, banyak orang Kristen yang kehidupan doanya itu seperti lampu, saya katakan. Sebentar bisa on, lampunya nyala, tapi sebentar lagi lampunya bisa off alias mati. Kehidupan doa banyak anak Tuhan adalah antara hidup dan mati. Tidak pernah hidup terus, tapi hidup mati, hidup mati, hidup mati. Dan banyak anak-anak Tuhan yang punya banyak alasan untuk tidak berdoa. Alasan-alasan seperti, wah saya terlalu capek, saya terlalu sibuk, saya tidak bisa berdoa. Saya terlalu sedih, saya tidak bisa mengutarakannya dalam doa. Atau saya terlalu jengkel sama orang itu, sampai membuat hati saya ini tidak bisa berdoa. Atau saya terlalu pahit, dia terlalu menyakiti hati saya terlalu kecewa, sehingga saya tidak bisa fokus untuk berdoa kepada Tuhan, dan sebagainya. Namun bagaimana dengan penjelasan Alkitab soal berdoa ini? Kembali kalau kita baca di dalam kitab Efesus, pasal yang ke-6, ayat ke-18, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan sekali lagi, lakukanlah semuanya itu sambil berdoa untuk minta pertolongan dari Allah pada setiap kesempatan. Bawahi kata-kata setiap kesempatan, berdoalah sebagaimana Roh Allah memimpin kalian. Dan hendaklah kalian selalu siaga, katakan selalu siaga, dan jangan menyerah. Katakan jangan menyerah, berdoalah selalu untuk semua umat Allah. Bagi saudara yang setuju, mari ketikan bersama-sama, saya harus selalu siaga. Katakan dan ketikan, saya harus selalu siaga. Saya harus selalu siaga. Dari ayat ini, kita bisa mendapatkan pengertian sebagai berikut, bahwa setiap kita harus selalu setia, harus selalu tekun berdoa. Berdoa tentang apa? Anda bukan hanya berdoa untuk hal-hal yang penting, tapi Anda bisa bercakap-cakap kepada Tuhan, utarakan isi hatimu. Anda bisa mendoakan bahkan sampai hal yang sekecil-kecilnya yang mungkin orang lain anggap itu tidak penting. Anda bisa mengutarakan semuanya itu kepada Tuhan, Yesus yang dekat dengan hidup kita. Dan dikatakan juga dalam ayat ini bahwa kita harus berdoa di dalam setiap kesempatan. Katakan setiap kesempatan. Mari yang setuju, ketikan bersama-sama. Berdoa dalam setiap kesempatan. Berdoa dalam setiap kesempatan. Berdoa dalam setiap kesempatan itu artinya
tidak peduli Anda sedang melakukan apa, ataupun Anda melakukan aktivitas apa, atau Anda sedang berada di lokasi manapun, Tuhan tidak mengenal keberadaan kita semua. Karena Tuhan dekat dengan kita dan Dia disebut Immanuel, artinya Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Berarti dari ayat ini, kita bisa belajar bahwa untuk bisa tekun berdoa kepada Tuhan, tidak berarti bahwa kita harus selalu masuk ke kamar tidur yang sepi, kita berlutut, lipat tangan, tutup mata, dan kusyuk berdoa selama minimal 1 jam. Meskipun itu semuanya bagus untuk dilakukan, jika Anda punya kesempatan dan waktu yang cukup banyak dalam keseharian Anda boleh dan saya semangati untuk melakukan hal tersebut. Tetapi saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang super sibuk. Betul? Super sibuk. Ada yang jadi super mom, ada yang super dad, bahkan ada yang super kid, bahkan ada yang jadi superman, jadi super girl, dan sebagainya. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Kita bisa menggunakan celah-celah waktu yang ada di tengah-tengah kesibukan kita semua untuk selalu menyempatkan diri berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, untuk selalu menyempatkan diri bercakap-cakap dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju mari ketikan, aku selalu menyempatkan diri untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Aku selalu menyempatkan diri untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan hati serta pikiran ini harus terus kontak dan mengajak Tuhan Roh Kudus bercakap-cakap tentang apa saja yang engkau rasakan dan hadapi hari itu. Anda tidak perlu memakai formalitas seperti Anda menghadap presiden, karena Dia Allah yang maha besar, tapi Dia juga pribadi yang dekat dengan kita semua. Bahkan Anda bisa memakai waktumu sekecil bahkan cuma 1 menit saja untuk bisa bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam hati. Sembari Anda makan siang bersama-sama dengan teman kantor di kafe, Anda bisa bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam hati ketika Anda sedang menyetir mobil. Dan yang pastikan Anda tidak tutup mata waktu menyetir mobil, saudara-saudara. Tidak perlu tutup mata. Anda bisa bercakap-cakap dengan Tuhan ketika Anda sedang studi di kampus sambil Anda mendengarkan kuliah dari dosen Anda. Anda bisa bercakap-cakap dengan Tuhan ketika Anda sedang memasak masakan yang lezat bagi keluarga Anda di dapur. Dan Anda juga bisa bercakap-cakap dengan Tuhan ketika Anda sedang mencuci baju di rumah, mengepel lantai, menyirami kebun saudara, apapun Anda bisa lakukan, tapi hati ini tetap terarah kepada Dia dan menyembah Dia, mengagungkan Dia. Yang setuju katakan amin. Karena kita menyembah Allah yang hidup, yang mengerti dan peduli dengan kesibukan umatnya. Dan Dia juga Tuhan yang peduli dengan setiap doa-doamu, dan Dia Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa kita tepat di dalam waktunya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju mari ketikan, Tuhan menjawab doaku tepat waktu. Ketikan bersama-sama sekali lagi, Tuhan menjawab doaku tepat waktu. Amin, saudara-saudara. Mari kita naikkan doa yang singkat ini bersama-sama dengan saya. Dan kita ulangi doa ini dengan iman dan dengan segenap hati. Saya percaya apa yang kita doakan, Tuhan sudah dengar dan Tuhan pasti menjawabnya. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, aku minta pertolongan-Mu supaya aku bisa fokus dan konsisten di dalam berdoa. Aku akui Tuhan bahwa seringkali banyak hal membuat aku tidak bisa fokus untuk duduk tenang di dalam hadirat-Mu. Ampuni aku Tuhan, dan beri aku kekuatan untuk bisa berkata tidak terhadap semua hal gangguan yang menarik aku keluar dari waktu berdoa. Terima kasih Tuhan Roh Kudus untuk pertolongan-Mu, supaya aku bisa menempatkan kehidupan doa ini menjadi prioritas utama dalam hidupku sehari-hari. Dan beri aku Tuhan kedisiplinan, beri aku Tuhan kerajinan dan ketekunan
di dalam berdoa dan menantikan jawaban doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sesimpel itulah kita bisa panjatkan doa kita dengan bahasa apapun. Tuhan mengerti. Tidak harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sempurna. Bahkan dengan bahasa ibu Anda sekalipun, dengan bahasa daerah Anda sekalipun, Tuhan adalah Tuhan yang mengerti segala bahasa-bahasa doa. Dan bagi setiap saudara yang diberkati dengan program acara Mesbah Mujizat ini, Anda bisa subscribe, Anda bisa like, Anda bisa memberikan komen-komen yang baik dan positif, dan Anda bisa membagikan, men-share kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda yang sedang membutuhkan kesegaran rohani. Dan saya menganjurkan Anda untuk subscribe di YouTube channel kami, yaitu Bethany Miracle Center, setiap hari, setiap jam 7 malam, waktu Jakarta atau Indonesia, atau jam 7 pagi, waktu New York atau Amerika. Selamat menikmati kehidupan bercakap-cakap dengan Tuhan setiap hari. Sampai jumpa.